Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Aqrab Nahu. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang isim manqus. Ya, tentang isim manqus. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan tentang isim maqsur. Isim manqus, ismun manqusun. Ya, kita terangkan di sini isim manqus itu adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya. Yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh. Ya, contoh misal gini. Al-murabbi. Ya, fan kurang tasydid ya pada huruf ba. Al-murabbi. Ini belakangnya huruf ya ini. Yang artinya pendidik. Ya, maka ini contoh isim manqus. Ar-ra'i. Penggembala. Ini juga berakhiran dengan huruf ya. Al-musalli. Orang yang sholat. Ad-da'i. Seorang da'i. Al-qadhi. Seorang hakim. Al-mustalqi. Orang yang terlentang. Ar-rami. Orang yang melempar. Ya, ini adalah contoh-contoh dari isim manqus, yaitu isim yang berakhiran dengan huruf ya, yang sebelumnya huruf yang berharokat kasrah. Ya, hafalkanlah beberapa isim manqus berikut ini. Ya, ini hukumnya wajib dihafalkan ya, karena ini nanti sebagai modal ya untuk bisa mengerjakan latihan yang ada. Ada al-muhami, pengacara. Ar-ra'i, penggembala. As-saqi, yang menyiram. Ghalin, mahal. Ya, jadi isim manqus itu ketika dihilangkan al-nya, maka harokat dia menggunakan kasroh tanwin. Ya, dan huruf ya-nya wajib dihilangkan. Gitu. Ya, jadi di samping menggunakan kasroh tanwin, huruf ya-nya wajib dihilangkan. Ya, misal tadi ada ghalin ya, tadi ada ghalin. Ghalin seperti ini. Ya. Ini kalau pakai al, jadinya al ghali. Ya. Al ghali, ketika alnya dihilangkan, maka ya ini wajib dihilangkan juga. Ya-nya wajib dihilangkan ya, huruf ya-nya wajib dihilangkan ya, sehingga menjadi ghalin itu. Ya, itulah isim manqus ya. Selama bukan dalam keadaan nasab. Ya, nanti akan ada contohnya ya. Kemudian janin, yang berbuat salah. Al-munadi, yang menyeru. Bakin, yang menangis. Ya. Kawin, yang menyetrika. An-nahi, yang mencegah. Al-mudawi, yang mengobati. Ya, ini 10 ya contoh dari isim manqus juga wajib dihafalkan. Ya, karena akan kita terapkan nanti pada latihannya. Ya, silahkan setelah hafal kita masuk kepada pembahasan i'rob isim manqus dan tanda i'robnya. Sebagaimana isim yang lainnya, isim itu punya 3 i'rob. Ada rofa, ada nasab, ada khofat atau jer. Ya, contoh dalam keadaan rofa,
kita berikan contoh kalimat ja'ad da'i. Atau kalau tanpa al jadinya gini, ja'a da'in. Ya. Kalau yang ad-da'i pakai al, da'in tanpa al. Dan tidak ada ja'a da'un, itu tidak ada ya. Ya, ja'a da'in, telah datang seorang dai. Lafadz ad-da'i ketika al-nya dihilangkan maka menjadi ini da'in. Dan keduanya tanda rofaknya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Ya, karena pada kalimat ini dia sebagai fa'il ya, sebagai fa'il. Dan fa'il itu i'rabnya rofa. Rofaknya tandanya pakai dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Pada lafadz ad-da'i dikira-kirakannya itu ada pada huruf ya. Ya, jadi pada yang ja ad-da'i diniatkan ada rokat dhammah pada huruf ya ini. Nah, ad-da'iyu gitu, seakan-akan seperti itu. Ya. Dan pada lafadz da'in yang ini yang ja ad-da'in itu dikira-kirakannya ada pada huruf ya yang dibuang. Ya, karena di sini membuang huruf ya. Ya, karena asal dari da'in bisa lihat asal usulnya. Ini asal usulnya. Da'in adalah asalnya da'iyun. Gini. Da'iyun, yaknya di tanwin. Dan asal dari da'iyun adalah da'iyun yang menggunakan nun sukun. Ya, jadi saya ulangi. Da'in asalnya da'iyun. Dan da'iyun yang ini asalnya da'iyun yang ini. Yang pakai nun sukun. Karena tanwin itu asalnya adalah nun sukun. Kemudian ya pada da'iyun ini disukun. Kenapa ianya disukun? Karena berat pengucapan dhammahnya. Kaidahnya apabila ada dhammah pada huruf ya maka berat diucapkan. Karena berat diucapkan maka disukun. Sehingga yang tadinya da'iyun menjadi da'in ya, panjang da'in. Ya, berarti ada dua huruf yang bersukun. Pertama huruf ya, kedua huruf nun. Kemudian ya-nya dibuang karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Maka menjadi da'in. Ya, karena ya-nya sudah dibuang. Kemudian tanwinnya, ya dalam hal ini adalah nun sukunnya, dipindah ke huruf ain. Ya, maka jadilah da'in. Ini. Ya, menjadi seperti ini. Yaitu asal-usul dari isim manqus yang tanpa al ya, yang terlihat harokatnya kasroh tanwin. Gitu. Ya, jadi Anda ulangi secara sekilas ya. Da'in itu asalnya da'iyun, da'iyun itu asalnya da'iyun yang pakai nun sukun, kemudian ya-nya disukun jadinya da'in, kemudian ya-nya dihilangkan karena bertemunya dua huruf yang bersukun jadinya da'in. Kemudian nun sukunnya atau tanwinnya ini, yaitu nun sukunnya pindah ke huruf ain, jadinya da'in. Kemudian, kenapa muqaddarah? Atau kenapa harokatnya itu dikira-kirakan? Ya, karena dhammah di sini terhalang oleh berat pengucapannya, yang disebut as-siqalu. Afwan, qafnya tanpa tasdid ya, qafnya tanpa tasdid. As-siqalu ya. Ininya satu saja ya. As-siqalu. As-siqal. Berat pengucapan. Nah, orang Arab mengucapkan dhammah pada huruf ya itu terasa berat. Ya, namanya as-siqal. As-siqal itulah yang menghalangi penampakan harokat dhammah. Sehingga dhammahnya muqaddarah atau dikira-kirakan. Itu ya untuk yang contoh dalam keadaan rofa misal sebagai fa'il. Contoh dalam keadaan khofat. Misal salamtu ala da'i. Atau contoh kedua, salamtu ala da'in. Seperti tadi, yang satu pakai al, ad-da'i, yang satu tanpa al, sehingga menjadi ala da'in. Artinya saya mengucapkan salam pada seorang da'i. Lafadz ad-da'i, ya, fathah ya bukan tasdid.
Lafat ad-da'i dan lafat da'in keduanya dalam keadaan khofat. Kenapa? Karena didahului oleh huruf khofat berupa ala. Dan tanda khofatnya adalah kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kirakan. Pada lafat ad-da'i dikira-kirakan pada huruf ya. Sedangkan pada lafat da'in dikira-kirakannya ada pada huruf ya yang dibuang. Ya, dengan rincian asal-usul sebagaimana di atas. Dan penyebab muqaddarahnya karena asyiqal atau berat pengucapannya. Ya, itu yang khofat. Sehingga beda dengan ta'adzur yang ada pada isim maksur ya sebelum pelajaran ini. Ya, bedanya dengan ta'adzur adalah kalau ta'adzur itu tidak mungkin diucapkan harokatnya. Sedangkan asyiqal itu masih mungkin diucapkan tapi berat terasa di lisan. Gitu. Ya. Sehingga dua-duanya baik yang ta'adzur atau siqal menjadi menggunakan harokat muqaddarah. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, dan kita mengakhirkan tentang contoh dalam keadaan nasab karena nasab beda dengan yang rofa dan khofat. Contoh gini, ro'aitu da'iya atau kalau tanpa al, ro'aitu da'iyan itu. Saya melihat seorang dai. Ya, maka untuk yang nasab itu beda. Bukan dengan harokat muqaddarah, tapi harokat zahiroh tampak terlihat fathahnya. Ya. Sehingga lafadz ad-da'iyah dalam keadaan nasab, pada contoh ini dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ul bih. Saya melihat. Ya. Berarti kan ad-da'iyah sebagai objeknya, maf'ul bihnya. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang terlihat jelas pada huruf ya. Ini. Ra'aitu da'iyah. Ra'aitu da'iyan, bukan ra'aitu da'i, bukan. Tapi harokat fathahnya tampak terlihat. Ya. Demikian pula ketika al dihilangkan, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Ini contoh yang alnya dihilangkan tetap ada huruf ya-nya. Ra'aitu da'iyan, ya. Ya-nya tetap ada dan menggunakan harokat fathah yang tampak. Sehingga huruf ya ketika nasab tidak dihilangkan. Berbeda ketika rofa dan khofat. Ya, sehingga yang nasab ini kita contohkan di urutan ketiga. Dengan melihat tiga kalimat di atas, kita bisa menyimpulkan tanda i'rab yang dimiliki oleh isim manqus ya. Yang dimiliki oleh isim manqus adalah inilah kaidahnya. Isim ini apa namanya? Salah ketik ya, astagfirullah ya, salah ketik ya. Bukan isim maksur, silahkan diralat isim manqus gitu ya. Isim manqus. Isim manqus rofaknya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah zahirah, jirnya dengan kasroh muqaddarah ya. Silakan diralat ya, bukan isim maksur tapi isim manqus. Rofaknya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah zahirah, jirnya dengan kasrah muqaddarah. Ya. Ya, itulah pembahasan tentang isim manqus. Silakan nanti diulang-ulang lagi pembahasannya. Kemudian setelah memahaminya, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Latihannya adalah sebutkan i'rab yang dimiliki oleh kata yang bergaris bawah. Kita berikan contoh. Zahabal qadhi ilal masjidi. Ya. Hakim itu telah berangkat ke masjid. Ya. Hakim itu telah berangkat ke masjid. Maka al-qadhi di sini penjelasannya, i'rabnya dia adalah fa'il yang dirofa, tanda rofaknya dhammah muqaddarah pada huruf ya. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi al-qadhi dia fa'il yang dirofa, tanda rofaknya dhammah muqaddarah pada huruf ya. Ya. Karena dia isim manqus ya, sehingga dengan dhammah muqaddarah pada huruf ya. Silakan yang nomor berikutnya
kerjakan sebagaimana contoh tadi ya. Al-muhami yajlisu indal qadhi. Pengacara itu duduk di samping hakim. Ar-ra'i yar'al ghanama fil mazra'ati. Penggembala itu menggembala kambing di sawah. Ra'aitu saqiya yaskil asyara fil bustani. Saya melihat orang yang menyiram, dia menyiram tanaman di kebun atau di taman ya. Ya. Kemudian qalamun ghalin fi jaibil mudiri. Pena yang mahal ada di sakunya bapak kepala sekolah. Al-fi'lul madhi kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin madhin. Fi'il madhi adalah setiap fi'il yang menunjukkan terhadap adanya suatu perbuatan di waktu yang lampau. Ya. Kemudian itu qamisan ghalian. Saya telah membeli gamis atau baju yang mahal. Kemudian hakama qadhin ala janin. Ya. Hakim telah memutuskan atau memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi da'iyan ilaihi. Semoga Allah menjadikanmu orang yang menunjukkan kepada kebenaran dan mengajak kepadanya. Dan yang ke-10, sami'tul munadiya nada auladahu. Ya, saya mendengar orang yang memanggil-manggil, dia memanggil-manggil anaknya. Ya. Ya, itulah untuk pembahasan kita kali ini. Ya, cukup sampai di sini. Ya, untuk cara mengirobnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk latihan sudah Anda bacakan, Anda terjemahkan supaya ada gambaran ya. Gambaran kedudukannya sebagai apa ya? Apakah sebagai mubtada, sebagai khobar, fa'il atau maf'ul atau majrur ya dan sebagainya ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan yang ada di latihan kosakatanya sudah ada tadi ya di sini nih ya, ya di sini. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.